Itu Nur Sugi yang kau benci itu tidak pernah minum minuman keras. Jadi kalau kita pernah menenggak minuman keras, jangan pernah merasa lebih baik dari Nur Sugi. Nur Sugi itu terjaga berarti. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ya Mannanu ya Karimu ya Rahmanu ya Rahim, ya Hafidhu ya Alimu ya Rahmanu ya Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di 57 YouTube channel. Masih dengan orang yang sama. Maklum bukan artis, jadi baju juga masih utuh. Jadi yang penting udah aku cuci, udah suci. Aku pakai vlog lagi karena ini seragam vlog. Jadi jangan kaget kalau seragamnya cuci cuma ini. Baju yang penting sudah ada adsen buat masih banyak yang lebih membutuhkan. Semoga para pemirsaku selalu sehat semua. Dalam kesempatan video kali ini, aku akan membahas soal Gus Nur lagi. Gus Nur ini ngene. Kenapa kok aku bilang ngene Gus Nur? Top. Debus, Anda tahu debus? Debus itu kalau saat Gus Nur masih ngevlog sebelum ditangkap, itu banyak yang mengatakan Nur mantan pemain debus kekan cangkem, kan kaya ngono komennya. Seakan-akan debus itu pekerjaan hina. Padahal dalam kerjaan debus ada skill, ada teknik sulap itu. Jadi debus itu semacam sulap kalau nggak salah. Dulu zamanku masih ada sulap yang diwadahi peti atau apa itu mungkin bagian dari debus. Oke lah kalau Anda menganggap pekerjaan debus itu hina atau jelek, kita ambil menurut sampean dulu. Kalau pekerjaan debus itu jelek, bayangkan pekerjaan yang Anda kira jelek itu ya, tapi bisa membuat Nur Sugi, orang yang kau benci, orang yang kau tidak sukai itu, yang biasa kamu panggil Nur Sugi, kalau aku manggilnya Gus Nur. Kemarin ada yang komen katanya aku memanggil Gus Nur katanya sesat. Kalau aku memanggil Gus Nur dikatakan sesat, sesatku akan aku pertanggungjawabkan, jangan khawatir. Makanya aku tetap akan memanggil Gus Nur, bukan Nur Sugi. Kalau Anda mau manggil Nur Sugi silahkan, Sugi Nur atau kata-kata kotor lainnya silahkan. Kembali ke tema. Dengan pekerjaan debus yang sampean kira pekerjaan yang tidak baik itu, ternyata Nur Sugi tidak merokok. Ini istimewa. Pekerjaan yang Anda pikir buruk, tapi beliau bisa terjaga dari rokok. Dan aku tidak mengatakan bahwa rokok itu jelek atau apa, bukan. Tapi menurut kesehatan saja. Tendensinya, ukurannya, barometernya menurut kesehatan. Kata-kata kesehatan, bahwa merokok itu merugikan kesehatan, menyebabkan penyakit ini dan ini. Tapi Nur Sugi bisa lepas dari merokok. Bahkan dari kecil beliau tidak merokok. Ini istimewa.
Kenapa aku bilang istimewa? Ini berarti Nur Sugi ini terjaga. Siapa yang jaga? Ya Gusti Allah, bro. Tesopo maneh. Lanjutkan lagi. Kalau ada orang habis keluar dari pondok, lulus pondok, nggak ngerokok, pantas, bro. Bahkan lulus pondok ngerokok juga pantas juga. Tapi menurut kesehatan rokok nggak bagus, katanya begitu. Kalau dari pondok, lulusan pondok nggak ngerokok, berarti luar biasa, mantap. Tapi ada orang yang dari pekerjaan yang menurut anda jelek tadi, yang menurut anda pekerjaan yang sampean hina-hinakan tadi, debus, Gus Nur bisa lepas dari pengaruh rokok. Bahkan beliau tidak pernah merokok. Kok aku tahu aku pernah lihat videonya. Tonton aja, entah judulnya yang mana aku nggak tahu. Makanya kalau nonton videonya itu sampai full, jangan yang dipotong-potong orang. Kalau orang memotong video itu tergantung kepentingannya. Kalau kepentingannya busuk, jelek, maka yang diambil hanya kejelekan-kejelekannya untuk menambah kejelekan-kejelekan. Hati-hati kalau nonton videonya yang di Munjia Channel, dipotong misuh. Karena hanya untuk mencari kejelekan orang dan untuk menjatuhkan orang lain, makanya dipotong yang jelek-jelek, yang baik dibuang. Kok ada orang seperti itu? Kadang aku mikir begitu. Orang yang baik itu mengambil kebaikan, yang jelek dibuang. Itu rumus kehidupan. Tapi adanya buktinya itu ada. Ada orang yang mengambil keburukan, kebaikan dibuang. Bayangkan, kalau sudah begini siapa yang lebih buruk? Nur Sugi atau orang yang motong-motong videonya? Entah itu modelnya seperti apa, orangnya nggak tahu. Simple, rumus kehidupan ini simple. Ada orang yang memotong video kebaikan, ngaji satu bab dipotong. Supaya apa? Tujuannya biar mempermudah pemirsa berbagi kebaikan. Tapi ada orang justru yang baik dibuang, yang beda-beda rumah itu dibuang, nggak diambil. Yang lagi infak beras itu nggak diambil, tapi giliran misuh orangnya. Padahal misuh dengan keadaan yang tidak adil begini, itu yang diambil. Itu berarti kan artinya orang mengambil keburukan, kebaikan dibuang. Coba apa wong koyok ngopo ngono ku model. Soal dosa nanti tanggung sendiri-sendiri dihitung. Dunia ya begini ini. Ada yang saling memanfaatkan, ada yang mencari keuntungan. Tapi nanti di akhirat nggak ada orang yang mencari keuntungan, itu nggak ada. Saling jeglang di akhirat nanti nggak ada. Kalau di dunia ya begini, saling jeglang, saling menjatuhkan begini. Kembali ke tema Gus Nur. Kenapa Gus Nur kok istimewa lagi? Pemain debus yang penuh trik. Pemain debus itu penuh trik, penuh olah tenaga juga, penuh keahlian juga. Bayangkan, beliau tidak pernah minum minuman yang memabukkan. Itu Nur Sugi yang kau benci itu tidak pernah minum minuman keras. Jadi kalau kita pernah menenggak minuman keras, jangan pernah merasa lebih baik dari Nur Sugi. Nur Sugi itu terjaga berarti. Siapa yang menjaga? Ya Gusti Allah, bro. Kalau ada orang lulusan pondok ndak minuman keras, itu betul, wajar. Tapi ada orang mantan pemain debus tidak pernah minum dari kecil, itu
itu ada. Nur Sugi itu orangnya. Beliau itu terjaga karena mungkin Gusti Allah punya rencana sesuatu tentang Nur Sugi. Siapa yang tahu? Tapi sesuai perjalanan Gus Nur akan aku kulas sedikit demi sedikit. Meskipun orangnya sudah tertangkap, itu bukan urusan, karena aku yakin Gus Nur itu orangnya selalu bertanggung jawab. Zaman sekarang mencari orang bertanggung jawab itu susah, bro. Sing akeh lari dari tanggung jawab zaman sekarang. Tapi kalau Gus Nur orangnya bertanggung jawab. Dan Gus Nur itu istimewanya lagi, pernah aku nonton videonya, dan ini cukup menjadi cambukan buat orang-orang ini cukup. Saat beliau ceramah melihat ada apa-apa yang rusak, itu langsung ditembak. Saya bantu 10 juta, saya bantu 5 juta. Luar biasa. Padahal dari ceramah belum mesti dia dibayar berapa, itu belum mesti. Itu Nur Sugi. Beberapa istimewanya Nur Sugi yang biasa sampean sebut Nur Sugi. Kalau aku menyebut, itulah istimewanya Gus Nur. Wah, wong amal kok disudoh-sudohke, disiar-siarke, ya gak masalah. Memang harus begitu. Kadang wong pelit itu harus dipancing kaya ngono, bro. Ngamal itu harus dipancing. Kadang orang pelit itu, karena biasanya orang yang pelit itu ngamal sakmono, aku ya iso, tapi ora metu. Eman. Justru sing ra duwe wong ra duwe. Wong cilik-cilik kaya awak dhewe kadang lebih ora eman meneh. Soalnya biasa wis ra duwe, begitu duwe langsung diwehke weh. Kaya ngono. Tapi wong lek biasa duwe duit akeh kok terus ngamal, itu mikirin kok, wah duitku kurang. Soalnya sudah berpikir biasa duit akeh kok nggo amal dadi kurang. Makanya dadi pelit itu kaya ngono. Tapi wong lek biasa wis ra duwe kaya awak-awak ngene iki ra gablek apa-apa. Kadang nggo mangan sesuk bae sik luru-luru. Tapi begitu ada rezeki mantap, yes, rezeki gede. Pas ono mulutan masjid sumbangan, alhamdulillah pas oleh wah keblung. Kadang wong sing gak duwe kadang berpikiran kaya ngono, gampang rezeki iso digoleki maneh. Semoga Gus Nur selalu kuat tabah menghadapi ini, Gus. Jangan khawatir, banyak orang-orang yang dimasukkan penjara dalam dunia, tapi orang-orang tersebut dinaikkan derajat menjadi orang yang lebih mulia di antara orang-orang yang lain. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.